Pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang aneh di rumah? Tiba-tiba aja suasananya jadi tegang, ada pertengkaran, padahal masalahnya sepele banget. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah penjelasan kuno tentang siapa sih sebenarnya biang keladi di balik semua drama keluarga ini. Pasti pernah kan ngalamin hal kayak gini, cuma salah ngomong dikit, tiba-tiba suasananya jadi nggak enak, perang dingin seharian. Kenapa ya kok bisa gitu? Nah, menurut sebuah cerita rakyat, ini tuh bukan kebetulan loh. Katanya sih, ada dalangnya. Daripada kita terus-terusan saling nyalahin, gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda? Ada loh sebuah perspektif dari cerita rakyat yang bilang, jangan-jangan keharmonisan keluarga kita itu emang sengaja disabotase. Ada kekuatan dari luar yang ikut campur. Terus, siapa dong dalangnya? Siapa antagonis dalam cerita ini? Oke, kita kenalan langsung ya. Namanya Dasim. Jadi Dasim ini bukan sekedar sosok jahat biasa. Dia digambarkan punya satu misi yang fokus banget dan sangat merusak. Apa misinya? Gampang, menghancurkan fondasi paling penting dalam hidup kita, yaitu keluarga. Oke, pertanyaannya sekarang gimana cara kerjanya si Dasim ini? Ternyata ada 3 strategi utama yang katanya dia pakai buat merusak keharmonisan rumah tangga. Yuk kita bongkar satu persatu. Coba diperhatiin polanya. Ini bukan serangan yang asal-asalan loh. Semuanya itu dimulai dari intinya dulu, yaitu suami dan istri. Nah, habis itu racunnya mulai nyebar, memicu amarah dan ujung-ujungnya ngerusak hubungan kakak adik. Wah, ini strategi yang sistematis banget kan? Tugas utamanya tuh jelas banget, yaitu bikin suami istri jadi sering berantem. Dan targetnya tuh bukan cuma sekedar bikin konflik ya, tapi sampai ke perpisahan. Betul, perceraian. Itu dia kemenangan terbesarnya. Nah, strategi yang kedua ini lebih licik lagi. Ini bukan soal marah-marah biasa, tapi soal memicu ledakan emosi yang gak terkontrol. Tahu kan, kemarahan yang bikin kita ngeluarin kata-kata pedes yang, aduh, nyesel banget abis itu, tapi udah gak bisa ditarik lagi. Kata-kata yang ninggalin luka permanen. Lanjut ke serangan terakhir. Sasarannya adalah hubungan kakak-adik. Caranya halus banget. Seolah-olah nih kita dikasih kaca pembesar buat ngelihat semua kekurangan saudara kita. Jadi kesalahan yang tadinya kecil jadi kelihatan gede banget. Sampai akhirnya rasa sayang itu pelan-pelan kegeser sama rasa jengkel. Oke, kita udah lihat taktik-taktiknya. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. Apa sih yang terjadi kalau semua strategi ini berhasil? Apa dampaknya buat sebuah keluarga? Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Di satu sisi ada rumah yang adem, damai, penuh pengertian. Tapi di sisi lain, isinya cuma pertengkaran, dendam, perpecahan, benar-benar gambaran rumah yang udah kena pengaruh buruknya. Jadi, ini nih poin utamanya. Semua pertengkaran kecil, semua ledakan amarah, semua konflik antara kakak dan adik, itu semua bukan kejadian acak. Kalau kita lihat dari sudut pandang cerita ini, semua itu adalah bagian dari satu rencana besar, yaitu kehancuran total keluarga dari dalam. Nah, dengan menyadari hal ini, itu udah jadi langkah pertama yang kuat banget. Nggak peduli kita percaya ini sebagai sosok nyata atau cuma sebagai kiasan buat konflik batin kita, yang penting kesadarannya itu sendiri udah ngasih kita kekuatan. Pertanyaan besarnya sekarang, terus gimana? Apa langkah selanjutnya? Gimana caranya kita pakai pemahaman ini buat memperkuat dan melindungi keluarga kita? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.